Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tiba di ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan setelah kita membaca firman Tuhan dari surat 2 Korintus, kita boleh belajar bersama pada malam hari ini tentang bagaimana hidup untuk Tuhan. Itu yang menjadi tema dari Sabda Bina Umat pada malam hari ini, bahwa hidup kita adalah untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Ketika saya membaca perikop ini dan juga renungan ini, saya menyadari tentang kehidupan ini, bahwa kehidupan ini adalah kehidupan untuk Tuhan. Karena kita adalah rekan sekerja Allah. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita bisa melihat itu di Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan untuk itulah kita disebut juga sebagai rekan sekerja Allah. Kehadiran kita dalam hal ini adalah untuk menjadi penyataan dari misi Allah di dunia ini. Entah itu untuk keluarga kita, entah itu untuk masyarakat sekitar kita, bangsa kita, bahkan untuk dunia. Setiap kita dihadirkan di dunia ini dengan maksud dan tujuan menyatakan apa yang Tuhan kehendaki di dunia ini. Dan kita sebagai gambaran dan rupa Allah diharapkan untuk menghadirkan yang terbaik bagi seluruh ciptaan. Mulai dari komunitas terkecil kita, yaitu keluarga. Kita diajak untuk menjadi rekan sekerja Allah yang senantiasa menghadirkan yang terbaik bagi keluarga kita. Hidup untuk Allah, hidup untuk Tuhan adalah juga berarti hidup bagi sesama kita. Karena bagaimana kita dapat mengatakan bahwa kita akan hidup untuk Tuhan ketika kita tidak mengasihi, ketika kita tidak mengupayakan yang terbaik bagi sesama kita. Mulai dari komunitas kecil, yaitu adalah keluarga. Marilah kita mulai membangun keluarga yang baik. Keluarga yang, kalau ada istilah zaman sekarang dikatakan ada toxic family. Keluarga yang menghadirkan ketidaknyamanan bagi anggota keluarga lainnya. Keluarga yang senantiasa mendukakan hati sesama anggota keluarga lainnya. Begitukah kehidupan kita sebagai keluarga? Sebagai orang tua, ada orang-orang di luar sana yang senantiasa mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menuruti apa yang menjadi keinginannya, tanpa mempedulikan apa yang anak-anaknya inginkan, tanpa menjadi pendengar yang baik bagi anak-anaknya. Begitu juga dengan anak-anak. Seringkali sebagai anak-anak kita mengacuhkan atau mengabaikan apa yang orang tua lakukan. Ketika kehidupan keluarga menjadi yang demikian, keluarga menjadi keluarga yang tidak harmonis satu dengan yang lain. Kita tidak mengupayakan apa yang Tuhan kehendaki lewat kehidupan berkeluarga kita. Mari bersama melalui renungan pada malam hari ini kita diingatkan bahwa hidup untuk Tuhan itu berarti mengupayakan yang terbaik mulai dari keluarga kita. Hidup untuk Tuhan juga hidup untuk masyarakat sekitar. Hidup rukun satu dengan yang lain. Meskipun kita tahu dan sadar bersama bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragam. Bangsa yang hidup dengan berbagai suku, agama, budaya. Dan untuk itu kita dipanggil sebagai orang Kristen untuk hidup dengan rukun. Apapun suku, agama dari orang-orang di sekitar kita, mari kita hidup rukun sebagai wujud kita hidup untuk Tuhan. Lalu selanjutnya, hidup untuk Tuhan adalah hidup juga bagi bangsa dan negara kita. Taat pada setiap ketetapan yang Tuhan nyatakan lewat pemerintahan. Di tengah kondisi pandemi saat ini, mari kita terus menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, sebagai wujud kita peduli pada sesama kita. Bahwa ketika kita sadar bahwa diri kita tidak sehat, maka kita wajib untuk tetap diam di rumah. Kita tetap menggunakan masker dan tidak menularkan
penyakit pada orang-orang di sekitar kita. Inilah wujud hidup untuk Tuhan. Karena ketika kita mengatakan hidup untuk Tuhan, itu berarti kita hanya memikirkan Tuhan saja tanpa memedulikan sesama kita. Maka bukan itulah yang Tuhan kehendaki, untuk hidup bagi Dia. Ibu bapak saudara sekalian, hidup untuk Tuhan itu juga berarti hidup bagi setiap ciptaan Tuhan di dunia ini. Tidak hanya manusia, tapi juga hewan dan tumbuhan. Bagaimana kehidupan kita ketika kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, berarti kita juga menyediakan yang terbaik bagi seluruh ciptaannya. Peduli pada isu-isu tentang punahnya hewan-hewan, tentang punahnya para tumbuh-tumbuhan yang saat ini kita tahu bersama banyak kasus kebakaran hutan dan juga punahnya hewan-hewan yang kemudian itu disabotase oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita merasa bahwa itu bukan tugas dan tanggung jawab kita, karena kita merasa bahwa itu bukan sesama kita. Tapi sadarkah kita bahwa sesama kita adalah seluruh ciptaan Tuhan? Mari ikut serta dalam setiap gerakan-gerakan peduli terhadap lingkungan sebagai wujud kita hidup untuk Tuhan. Teruslah upayakan yang terbaik bagi seluruh ciptaan, karena dengan demikian kita telah hidup untuk Tuhan. Bacaan kita pada malam hari ini dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus menyatakan bahwa hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita telah diselamatkan oleh Kristus, maka kita hidup untuk Dia. Tuhan yang sudah memberikan kita hidup, maka kita perlu juga hidup bagi Dia. Itu berarti ketika kita telah diselamatkan oleh Kristus, kita juga menghadirkan keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi seluruh ciptaan Tuhan yang ada di dunia. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, kita mengerjakan keselamatan, kita merasa bahwa ya yang penting saya selamat, yang penting saya dan keluarga saya selamat. Kita tidak hidup untuk itu, ibu bapak saudara sekalian. Karena apa yang disampaikan Paulus bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Kristus. Dan ketika kita memilih dan mengimani hidup untuk Kristus, maka kita hidup untuk sesama manusia, untuk sesama ciptaan Tuhan, tumbuhan, hewan. Mari kita bersama melangkah untuk senantiasa memilih hidup untuk Tuhan, terus memuliakan Tuhan lewat setiap langkah kehidupan beriman kita. Upayakan yang terbaik bagi orang-orang, bagi tumbuhan, bagi hewan-hewan di sekitar kita. Dan jangan lupa juga untuk mengupayakan yang terbaik bagi keluarga kita. Terus melangkah bersama tangan kasih Tuhan, dan jangan lupa untuk hidup bagi Dia. Tuhan Yesus kiranya memampukan setiap kita dan memberkati setiap kita dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Amin.